akan presentasikan tentang permasalahan bahasa disrafia. Di sini apa sih yang dimaksud dengan pengertian disrafia? Pengertiannya ialah disrafia ketidakmampuan belajar anak yang mempengaruhi kemampuan menulis anak karena disebabkan oleh kelainan saraf. Terus karena kelainan pada saraf ini dapat menghambat kemampuan fisik yang membedakan, tidak dapat memegang pensil dengan mantap dan tepat dalam penulisan tangan. Terus ciri-ciri disrafia itu ialah tidak konsisten dalam menulis huruf. Dan di sini yang dimaksud dengan tidak konsisten dalam menulis huruf itu dalam ukurannya. Itu kan kadang anak TK atau waktu itu kan ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu. Sedangkan huruf besar dan kecil tercampur dan ukuran huruf tidak seimbang. Kesulitan memegang pena dan berusaha keras saat mengkomunikasikan tulisan. Terus karakteristik disrafia itu ada 9. Lambat dalam menulis, salah arah pada penulisan huruf dan angka, terlalu miring, jarak tidak sekonsisten, tidak mengikuti garis horizontal, bentuk huruf dan angka tidak terbaca, tekanan pensil tidak tepat, ukuran huruf terlalu besar atau kecil, dan huruf terbalik. Terus di sini juga ada faktor-faktor penyebab disrafia. Yang pertama, faktornya adalah gangguan motorik. Gangguan motorik itu sendiri di mana anak yang motoriknya terganggu, dia akan mengalami kesulitan dalam penulisan huruf atau kata. Terus yang kedua, gangguan perilaku. Gangguan perilaku sendiri ialah di sini anak juga menunjukkan perilaku ketika di dalam kelas saat pembelajaran itu mudah bosan atau jenuh. Terus yang ketiga, gangguan persepsi. Gangguan persepsi yaitu kesulitan membedakan huruf yang hampir sama. Misalnya seperti huruf M sama N, terus D dengan B, U dengan V, dan lain-lainnya. Terus gangguan memori. Gangguan memori itu anak tidak mampu mengingat apa yang akan dia tulis menyangkut auditori, maka anak akan kesulitan menulis kata yang baru saja diucapkan oleh guru. Selanjutnya, penggunaan tangan yang dominan. Di sini anak juga tulisannya terbalik-balik atau menggunakan tangan, seharusnya kan menulis menggunakan tangan kanan ya. Anak itu menggunakan tangan kiri untuk menulisnya. Selanjutnya, kemampuan memahami instruksi. Memahami instruksi itu ketika ketidakmampuan anak menyebabkan sering keliru menulis kata yang diberitahu oleh guru. Selanjutnya, kemampuan melaksanakan cross modal. Itu menyangkut atau mentransfer dan mengorganisasikan fungsi visual dan motorik. Di sini juga ada strategi penanganan disrafia. Yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa agar anak tidak jenuh dalam pembelajarannya dan tetap mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Terus menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan penjelasannya yang tepat sesuai materi dan mekanisme pembelajaran. Menggunakan sumber belajar yang tepat itu seperti sumber gambar, terus menggunakan materi-materi dasar dan juga yang ada di LKS. Di sini saya membuka 2 pertanyaan saja ya, karena saya sendiri. Silakan untuk penanya yang pertama. Saya Dera yang 131. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai calon guru mengajarkan dalam gangguan memori yang dimiliki anak dari penyebab disgrafia? Selanjutnya, saya Warga Salsa 132. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat membedakan antara kekacauan perkembangan awal menulis pada anak dengan disgrafia sebenarnya, dan apa tantangan diagnostik dari disgrafia tersebut yang mungkin muncul pada anak? Oke.
menjawab pertanyaan dari Mbak Dea. Jawabannya itu tadi itu ya Mbak, susah mengingat ya. Di situ kan ada dijelaskan dalam makalah yang enggak. Jadi foto ya. Untuk pertanyaan Mbak Dela, jawabannya bahwa memori dari mengingat apa yang akan dia tulis. Jika ia menyangkut auditori, maka anak akan kesulitan menulis kata yang baru saja diucapkan oleh guru. Jadi yang pertama, guru itu kayak ngasih atau memperkenalkan huruf dasar-dasarnya, terus juga dengan pelatihan orang tua, pendekatan yang dilakukan orang tua untuk membimbing anak dengan baik. Terus selanjutnya pertanyaan dari Mbak Marita, jawabannya cara membedakan itu antara kekacauan dan perkembangan awal menulis pada manusia dini itu tantangan diagnostiknya, di mana anak belum mencapai tingkatan yang belum stabil dalam menulis. Terus yang kedua, variabilitas perkembangan yang berbeda dari tingkatan kecapaannya keterampilan menulis. Dan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, kualitas pengajaran, dan dari dukungan orang tua dan guru. Yang selanjutnya, evaluasi menyeluruh. Jadi dari pengamatan dan pengujian berkelanjutan untuk membedakan antara masalah perkembangan disrafia dan masalah perkembangan dalam menulis. Terus kesulitan dalam koordinasi motoriknya, kesulitan memahami antara tata bahasanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.